Hai, apa kabar semuanya? Nah, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang nutrisi dan pencernaan pada hewan, di mana kelompok fisiologi hewan dengan dosen pengampu Dahlia MPD. Masuk ke materi pertama, yaitu pentingnya nutrisi, di mana nutrisi dapat membantu mengatur proses-proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Nah, ada pengertian lain dari nutrisi, yaitu di mana nutrisi adalah proses penyerapan dan penggunaan zat-zat gizi oleh tubuh untuk mempertahankan kesehatan dan fungsi tubuh. Misalnya adalah proses pencernaan. Nutrisi juga dapat membantu melindungi tubuh dari serangan mikroorganisme menyebab penyakit seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Nah, di sini nutrisi juga memiliki fungsi utama, di mana menghasilkan energi, membantu dan memperbaiki jaringan tubuh, mengatur proses biokimia tubuh, meningkatkan kesehatan dan kekebalan tubuh. Selanjutnya masuk ke macam-macam nutrisi. Yang pertama yaitu adalah karbohidrat, di mana karbohidrat ini adalah sumber energi. Karbohidrat ini terdiri dari gula, tepung, dan pati. Yang kedua, protein, yaitu mengandung jaringan, di mana pada protein ini terdiri dari daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan. Yang ketiga yaitu lemak, di mana lemak ini sama dengan karbohidrat, dia juga menjadi sumber energi. Lemak terdiri dari minyak dan lemak hewani. Yang terakhir yaitu vitamin, di mana vitamin ini merupakan mengatur proses tubuh, meliputi buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada yang satu lagi yaitu serat, cuman tidak dimasukkan ke dalam PPT. Serat merupakan mengatur pencernaan, di mana meliputi sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Kemudian proses pencernaan makanan. Nah, di mana pada proses pencernaan ini ada 4 tahap. Yang pertama itu egesti atau proses memakan, di mana proses ini proses pemasukan makanan melalui mulut, dan kemudian makanan yang masuk ke dalam mulut itu kita kunyah. Kemudian makanan yang telah kita kunyah tadi masuk ke kerongkongan. Yang kedua yaitu digesti atau pencernaan mekanik dan kimiawi, di mana setelah makanan masuk ke kerongkongan dan kerongkongan masukkan ke lambung. Di lambung terjadilah pencernaan kimiawi. Setelah proses di lambung, makanan akan masuk ke usus. Yang ketiga yaitu proses absorpsi atau penyerapan nutrisi, di mana setelah makanan masuk ke usus akan terjadi penyerapan sari-sari makanan, yang dimana penyerapan ini dibantu oleh dinding-dinding usus yang banyak mengandung pembuluh darah. Lalu sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui kloaka atau disebut dengan proses egesti atau pembuangan sisa makanan. Selanjutnya kita masuk ke sistem pencernaan pada feces atau ikan, di mana pada ikan ini meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Di mulut terdapat gigi berbentuk kerucut dan lidah menghasilkan lendir tetapi tidak mengandung enzim. Di dalam mulut, makanan dihancurkan secara mekanik dengan gigi, kemudian makanan masuk ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan akan masuk lagi ke lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi. Setelah proses di lambung, makanan masuk ke dalam usus dan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sisa akan dibuang melalui anus. Kemudian amfibi, di mana amfibi memiliki kelenjar pencernaan. Amfibi terdiri dari kelenjar ludah, kantung empedu atau hati, dan pankreas. Pada amfibi memiliki lidah berotot dan bercabang, dua pada ujungnya yang berfungsi untuk menangkap mangsa. Selain itu, air liur atau ludah amfibi sangat lengket, sehingga mangsa sudah tertangkap oleh lidahnya akan susah untuk lepas, di mana mangsa yang ditangkap akan langsung ditelan menuju lambung melalui kerongkongan. Di lambung, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi, dan selanjutnya ke usus, di mana di usus menyerap nutrisi oleh dinding usus yang banyak mengandung pembuluh darah. Lalu sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui kloaka. Yang ketiga yaitu sistem pencernaan pada reptil, di mana reptil memiliki
kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar ludah pada mulut, kelentung, empedu pada hati, dan pankreas. Di rongga mulut belum terjadi proses pencernaan karena biasanya reptil akan menangkap mangsanya dengan gigi, kemudian langsung menelannya dengan dibantu oleh lidah dan lendir yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Pada beberapa reptil seperti cicak, lidahnya digunakan untuk menangkap mangsa, sementara pada ular, taringnya dapat mengeluarkan bisa atau racun untuk melumpuhkan mangsanya. Makanan dari mulut akan masuk ke kerongkongan dan didorong masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi oleh enzim yang dihasilkan dari pencernaan. Makanan yang sudah dicerna akan menuju usus halus untuk diserap sari-sari makanannya. Kemudian sisa makanan yang tidak diserap akan dibuang melalui kloaka. Selanjutnya masuk ke sistem pencernaan pada Hafes, di mana pada Hafes memiliki mulut, kerongkongan, tembolok, lambung kelenjar atau fruventriculus, lambung pengunyah atau empedal, usus halus, usus besar, dan kloaka. Tetapi pada Hafes, pemakan daging tidak memiliki empedal atau lambung pengunyah karena lambung pengunyah berfungsi untuk mencerna biji-bijian. Misalnya ayam. Ayam mengambil makanan dengan paruh, masuk ke kerongkongan mulut, langsung masuk melewati kerongkongan menuju tembolok. Makanan akan disimpan sementara di tembolok apabila lambung penuh dengan makanan. Setelah lambung kosong, makanan dari tembolok akan menuju lambung kelenjar atau fruventriculus. Di lambung kelenjar terjadi pencernaan kimiawi dengan enzim pencernaan yang disekresikan oleh dinding lambung kelenjar. Setelah itu, makanan akan masuk ke empedal atau lambung pengunyah. Di dalam lambung pengunyah, makanan akan mengalami pencernaan mekanik oleh otot-otot lambung yang dibantu kerikil atau batu yang ditelan bersama makanan. Kemudian makanan menuju ke usus halus untuk dicerna lagi dengan enzim yang disekresikan dari pankreas dan empedu sehingga diperoleh sari-sari makanan yang diserap oleh dinding usus dan akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui peredaran darah. Nah, sisa-sisa makanan akan masuk ke usus besar untuk diserap airnya. Kemudian sisa-sisa makanan akan dibuang keluar menuju kloaka. Kemudian masuk ke hewan ruminansia, di mana pada hewan ruminansia ini kita ambil contoh yaitu sapi adalah hewan penghasil susu. Untuk dapat menghasilkan susu dengan kualitas yang baik, makanan yang dikonsumsi harus baik pula. Nah, yang dimaksud dengan hewan ruminansia adalah biasa disebut dengan hewan memamah biak, adalah hewan yang dapat mengunyah makanan 2 kali sebelum akhirnya dicerna tubuh dan diubah menjadi energi. Contoh hewannya seperti sapi, kerbau, rusa, kambing, dan domba. Hewan ruminansia dapat mengunyah dan memamah makanannya melalui 2 fase. Yang pertama, fase pertama. Awal makanan masuk, makanan akan dikunyah sebentar dan masih dalam tekstur yang kasar. Selanjutnya makanan akan disimpan di dalam rumen atau lambung. Yang kedua, fase kedua yaitu ketika rumen sudah penuh, hewan ruminansia akan mengeluarkan makanan yang dikunyahnya tadi untuk dikunyah kembali hingga teksturnya lebih halus. Kemudian makanan akan masuk ke dalam lambung lagi. Terdapat 5 organ pencernaan pada hewan ruminansia yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh. Yang pertama yaitu rongga mulut atau cavum oris. Rongga mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanan. Yang kedua yaitu esofagus atau kerongkongan. Jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung makanan hanya melewati kerongkongan tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek, sekitar 5 cm, tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Yang ketiga yaitu lambung. Pada lambung, proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Kemudian, lambung hewan ruminansia terdiri dari 4 jenis lambung besar. Yang pertama yaitu rumen atau perut besar, tempat penyimpanan sementara makanan yang sudah ditelan dan membantu penguraian makanan. Yang kedua yaitu retikulum atau perut jala, tempat mencampur makanan hingga menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke rongga mulut untuk dimamah yang kedua sehingga teksturnya lebih halus. Yang ketiga yaitu omasum atau perut buku, membantu proses penghalusan makanan secara kimiawi dan dibantu oleh kelenjar enzim dan mengurangi kadar air. Yang terakhir yaitu abomasum atau perut masak, pencernaan gumpalan makanan melalui enzim dan asam klorida dan sebagai desinfektan bagi bakteri jahat yang masuk bersama makanan. Kemudian yaitu usus halus, di mana berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Yang terakhir yaitu anus. Setelah sari-sari makanan diserap oleh usus halus, sisa proses penyerapan akan dibawa menuju anus. Sisa ampas makanan tersebut akan dikeluarkan melalui anus.
Berikut adalah sistem pencernaan yang terdapat pada hewan serangga, di mana makanan masuk akan dikunyah menggunakan mulut, kemudian makanan yang sudah dikunyah masuk ke tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Kemudian makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal, di mana empedal ini adalah lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Sari-sari makanan yang diserap oleh dinding usus dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian, sisa-sisa makanan yang tidak diserap tadi akan dibuang melalui anus. Sekian penjelasan tentang sistem pencernaan pada hewan. Terima kasih.